Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak selalu sehat, selalu semangat untuk belajar. Kembali lagi bersama Bu Asri pada pembelajaran tematik muatan matematika. Anak-anak siapkan buku pena, pensil, dan juga penghapusnya ya. Anak-anak tolong perhatikan video ini sampai selesai. Jika sudah disiapkan, coba anak-anak sekarang buka bukunya pada halaman 50. Pada pembelajaran matematika akan belajar tentang membandingkan benda. Apa ya itu membandingkan benda? Jadi anak-anak, kita akan membandingkan barang atau benda mana yang lebih sedikit dan benda mana yang lebih banyak, atau apakah benda tersebut jumlahnya malah sama banyak. Coba sekarang kita lihat pada materi di halaman 50. Perhatikan cara membandingkan benda berikut ini. Yang pertama, di situ ada gambar sikat gigi. Terdiri dari dua kelompok. Satu kelompoknya berisi 3 buah sikat gigi. Yang satu kelompoknya lagi berisi 1 buah sikat gigi. Nah, agar lebih mudah, sikat gigi yang berisi 3 kita namakan kelompok 1. Kemudian sikat gigi yang isinya 1 kita namakan kelompok 2. Nah, kita sudah bisa melihat apakah kelompok 1 ini sikat giginya lebih banyak atau lebih sedikit. Apakah kelompok yang 1 ini sikat giginya lebih banyak atau lebih sedikit? Atau sama jumlahnya? Sama banyak? Coba anak-anak perhatikan. Maka dapat kita katakan kalau kelompok 1 sikat giginya lebih banyak dari sikat gigi pada kelompok 2, yaitu isinya hanya 1 sikat gigi. Coba anak-anak lihat tulisan di samping gambar. 3 sikat gigi lebih banyak daripada 1 sikat gigi. Kemudian pada soal yang kedua, pada kelompok pertama ada 2 buah sabun, pada kelompok kedua ada 3 buah sabun. Kira-kira kelompok pertama jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Betul, kelompok pertama jumlah sabunnya lebih sedikit karena kelompok pertama hanya ada 2 sabun, sedangkan kelompok kedua ada 3 sabun. Nah, coba sekarang anak-anak tentukan apakah 2 sabun lebih banyak atau lebih sedikit dari 3 sabun. Betul, hasilnya adalah 2 sabun lebih sedikit dari 3 sabun. Nomor 2 sudah kita ketahui jawabannya. Gambar ketiga di sini ada gambar gelas. Pada kelompok pertama jumlahnya ada 5 gelas. Pada kelompok kedua ada 5 gelas. Untuk nomor yang 3 ini, Ibu akan bertanya, apakah kelompok 1 itu jumlah gelasnya lebih sedikit atau lebih banyak daripada kelompok 2? Atau malah kelompok 1 dan kelompok 2 jumlah gelasnya sama banyak? Coba anak-anak berhitung di rumah. Sudah anak-anak ketahui berapa jumlahnya? Dan apa isinya? Ya, betul. Maka kelompok yang pertama jumlah gelasnya sama banyak dengan kelompok yang kedua. Bisa ditulis 5 gelas sama banyaknya dengan 5 gelas.
Jika anak-anak sudah memperhatikan pada materi di halaman 50 tadi, selanjutnya anak-anak bisa beralih pada halaman 55 di muatan matematika. Pada halaman 55 ini ada bilangan yang diurutkan dari nilai atau bilangan yang terkecil, dan ada juga yang mengurutkannya dari bilangan yang terbesar. Coba anak-anak lihat di situ, ada beberapa kotak yang berisi bilangan 1 sampai dengan 6. Perhatikan urutan kartu bilangannya ya. Mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Jika dimulai dari yang terkecil, maka kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan pada urutan kartu bilangan yang diurutkan dari jumlah bilangan paling besar. Karena tadi angkanya kita patok sampai angka 6, maka bilangan yang akan kita mulai untuk mengurutkan bilangan yang paling besar adalah, ya betul, angka 6. Setelah angka 6, maka selanjutnya adalah angka 5. Setelah angka 5, urutan bilangan yang terbesar adalah 4. Setelah angka 4, maka kita akan mengurutkan lagi bilangan angka 3. Setelah angka 3, maka kita akan mengurutkan angka 2. Setelah angka 2, selanjutnya yang terakhir adalah angka 1. Nah, itu dia tadi pengurutan bilangan dari yang terbesar dan juga yang terkecil. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Anak-anak perhatikan pada gambar di bawah, masih di halaman 55. Di situ terdapat beberapa buah apel di berbagai kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, dan juga kelompok F. Kita hitung bersama-sama terlebih dahulu. Pada kelompok A terdapat apel dengan jumlah, betul, jumlah apelnya ada 5 buah pada kelompok A. Kemudian pada kelompok B terdapat 2 buah apel. Sedangkan pada kelompok C terdapat 1 buah apel. Dan pada kelompok D terdapat 6 buah apel. Lalu pada kelompok E ada 4 buah apel. Bagaimana dengan jumlah dari kelompok F? Ada berapa jumlah apelnya? Betul, di kelompok F ada 3 buah apel. Sekarang anak-anak lihat, di bawah gambar buah apel ada beberapa kotak. Sekarang tugas anak-anak adalah mengurutkan jumlah apel dari yang terbanyak sampai dengan yang terkecil. Jumlah apel yang terbanyak tadi terdapat pada kelompok D. Maka selanjutnya anak-anak harus menghitung terlebih dahulu kelompok kedua mana yang jumlah apelnya paling banyak setelah kelompok D. Tadi kan kelompok D ada 6 buah apel. Sekarang berarti kita harus mencari jumlah yang paling besar setelah kelompok D jumlah apelnya. Kira-kira kelompok yang mana ya? Kelompok A adalah jumlah apel terbanyak setelah kelompok D, yaitu dengan jumlah 5 buah apel. Selanjutnya anak-anak bisa menghitung dan mengisi sendiri ya. Tuliskan A, B, C, D, E, F-nya ya pada kotak tersebut. Kemudian buka lagi pada halaman 56. Nah anak-anak, nomor 2 ini kalian harus melengkapi
urutan bilangan berikut ini. Nah, di sini di bagian A sudah tertulis angka 1, 2, dan 3. Ada 3 kotak yang masih kosong, maka anak-anak harus mengisinya, yaitu dengan diisi nomor berapa saja. Setelah angka 3, maka angka selanjutnya adalah angka 4. Setelah angka 4, selanjutnya adalah angka 5. Setelah angka 5, maka seterusnya adalah angka 6. Begitupun dengan bagian B. Di bagian B ini, kita mengurutkannya dari bilangan yang terbesar. Maka kita harus menuliskan angka sebelum angka tersebut. Contohnya di sini ada angka 5. Sebelum angka 5, berarti angka berapa? Angka 4. Sebelum angka 4, maka angka berapa? Angka 3. Sebelum 3, maka ada angka berapa? Angka 2. Sebelum angka 2, maka sebelumnya ada bilangan 1. Selanjutnya yang bagian C. Bagian C ini diurutkan dari jumlah yang terkecil terlebih dahulu. Dimulai dari angka 4. Setelah angka 4, anak-anak berarti menuliskan angka 5. Setelah angka 5, maka anak-anak menuliskan angka 6. Setelah angka 6, maka anak-anak dapat menuliskan angka 7. Setelah 7, maka bilangan yang seharusnya ditulis pada kotak yang kosong adalah angka 8. Begitupun seterusnya. Nomor 3. Urutkan bilangan berikut dari bilangan yang terkecil. Nah, di bagian A ini sudah ada beberapa angka. Ada angka 6, 8, 10, 9, dan 7. Di sini berarti kita akan mulai dari angka yang terkecil, yaitu angka 6. Kemudian setelah angka 6, angka yang terkecil lainnya adalah 7. Kemudian selanjutnya naik lagi satu angka dan anak-anak dapat menuliskannya dengan menuliskan angka 8. Begitupun seterusnya. Lakukan hal yang sama dengan bagian B ya. Sebagai tugas anak-anak di rumah bisa mengerjakan ayo berlatih pada buku-buku pena halaman 60. Jika ada yang tidak dimengerti atau kurang paham, anak-anak bisa menanyakannya langsung kepada Bu Asri. Sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.